من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan bacaan Al-Fatihah tadi, umul kitab tadi, kita bisa mendapatkan rahmat yang banyak selama mengikuti pengajian musola sekolah vokasi ini. Prof Budi, ini saya memberikan sambutan pendek. Jadi pengajian bulanan ini sudah kita laksanakan beberapa kali. Ini yang ketiga. Nanti insya Allah setiap bulan ada, dan untuk bulan Ramadan itu nanti ada Nuzul Quran juga. Tujuan dari pengajian ini untuk teman-teman baik di dalam maupun di luar untuk meningkatkan ketakwaan dan iman kita umat Islam semuanya dalam rangka menghadapi kondisi yang terus dinamis sekali di luar ya Prof Budi ya. Ya, perubahan-perubahan yang benar-benar drastis, juga COVID dan macam-macam itu, kalau kita banyak siraman rohani, kita akan lebih tenang menghadapi semuanya itu. Yang kedua, tujuannya adalah memasukkan ilmu pengetahuan ke dalam kajian-kajian kita, sehingga menyegarkan dan bisa menghubungkan antara ilmu pengetahuan yang kita geluti dengan agama yang kita rungkepi, gitu. Jadi nyambung, dan itu mungkin tradisi tahun 80-an, 85 gitu ya, zaman-zaman di mana kita juga memasukkan ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, membangun ukhuwah Islamiyah dan juga terbuka bagi semua umat yang mau ikut. Jadi di sini tidak ada hal-hal yang sifatnya eksklusif, tidak ada. Inklusif, terbuka sama sekali, kajian-kajiannya ilmiah, itu saja juga religius, dan akan membuat kita semua menjadi tenang, sekaligus membuat kita bersemangat untuk bekerja, Prof Budi, bersemangat untuk beribadah, bersemangat untuk berbuat baik kepada semua orang, semua makhluk hidup, lingkungan, dan juga untuk kebaikan kita bersama. Saya kira seperti itu, Prof Budi, dan biasanya kita kajiannya itu kita bagi dua. Pertama, tidak diselesaikan dulu, Prof Budi, separuh, nanti tanya jawab, ya kayak kuliah, separuh lagi, tanya jawab lagi, komentar, dan lain-lain. Seperti itu, Pak Budi. Baik, saya mewakili Pak Fatur ya. Waktu saya berikan sepenuhnya untuk Prof Budi Setiadi Daryono, Dekan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada. Monggo waktu kami aturkan, Prof Budi. Matur nuwun Bapak Dekan Sekolah Vokasi yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala dzulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Faqala ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu adzim. Sekali lagi yang saya hormati Bapak Dekan Sekolah Vokasi, terima kasih atas kesempatan, waktu, dan untuk silaturahmi. Juga para dosen di lingkungan Sekolah Vokasi dan khususnya juga di lingkungan Gadjah Mada, dan juga hadirat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira yang paling utama kita patut bersyukur karena di akhir bulan Sya'ban dan juga masih di dalam pandemi, ya memang pandemi sudah mulai mereda, Allah mengizinkan kita untuk hadir. Karena tidak semua orang yang ingin hadir diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa bulan yang lalu, ya kita bahkan hampir tiap hari mendengar kabar saudara-saudara kita terdekat, barangkali ada yang orang tua, barangkali sahabatnya,
kaum kerabatnya. Allah tidak mengizinkan untuk bisa bertemu kembali dengan bulan Sya'ban yang insya Allah akan dilanjutkan dengan bulan Ramadan 1443, karena itu adalah ketetapan Allah. Oleh karena itu, kalau kita bersyukur, mengingat kepada itu, Allah memberikan nikmat waktu, nikmat usia, dan juga nikmat kesempatan kepada kita untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada uswah kita, suri toladan kita, manusia sempurna yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada manusia yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi toladan kita, Rasulullah SAW. Semoga juga pada kaum kerabat, sahabat, dan tabi'in wa tabi'in, juga para ustadz, guru kita, dan jangan lupa orang tua kita. Ada yang sudah meninggal, mungkin ada juga masih ada, dan tentunya pada umat Islam. Semoga kita berdoa, Rasulullah SAW mengakui kita sebagai umatnya dan memberikan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Bapak Dekan yang saya hormati, saya sebenarnya agak berat ini karena ada 3 tema, tapi kemudian coba saya elaborasi. Ya, tema yang pertama ini memang tema yang sifatnya umum gitu ya. Jadi Ramadan ya memang insya Allah mungkin tinggal beberapa jam lagi ya, atau satu hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan yang insya Allah tadi semua makhluk itu tidak hanya manusia merindukannya, menginginkan untuk bertemu kembali, karena betapa besar rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3, ada rahmat, ada magfirah, dan ifku minan nar yang akan hadir bersama kita di bulan Ramadan, setiap bulan Ramadan. Aniyatu kita, mari kita satukan. Aniyatu kita yang pertama adalah tolabul ilmi. Jadi tidak ada satu niat pun dari saya untuk menggurui. Jadi kita bersama-sama di sini belajar. Karena Pak Dekan memang meminta khususnya kepada setiap para pembicara untuk berbagi ilmu atau berbagi informasi dan juga mungkin sedikit pengalaman. Oleh karena itu mari kita niatkan supaya kehadiran kita tidak sia-sia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak dalil maupun ya ayat-ayat Al-Quran yang mengajak kita untuk belajar. Jadi saya awali dulu ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Antara lain di Quran surat Al-Muzadalah, Quran surat ke-58 ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qilang syuju fangsyuju yarfa'illahu ladina amanu minkum walladina utul ilmi darajat. Siapapun insyaallah yang belajar atau menimba ilmu, maka Allah sampaikan di sini, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Insya Allah ini sudah fasih ya, banyak sekali yang hafal ini ya, ayat dan surah dan ayat ini. Kemudian satu lagi, qul hayastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Ya Allah mengingatkan kita, katakanlah apakah orang-orang yang mengetahui atau orang-orang yang berilmu sama dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Ini di Az-Zumar surat ke-39 ayat ke-9. Dan kita sering berdoa pada Allah, wa qur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, kalau kita mau mulai sesuatu itu biasanya rabbi zidni ilma warzuqni fahma, supaya kita ditambahkan terus ilmu pengetahuannya juga fahmanya. Al-hadis cukup banyak ya. Ini saya ambil salah satu saja. Kita tahu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Jadi dalam Islam itu kewajiban kita mencari ilmu, menimba ilmu itu tidak hanya pada muslim tetapi juga muslimah. Jadi gender kesetaraan itu sudah bukan hal yang perlu didebatkan di dalam Islam. Sudah jauh, sudah 15-14 abad yang lalu ya, mungkin 15. Kemudian barang siapa yang menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Itu mudah-mudahan kita hari ini, detik ini kita ada di dalam sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan di hadis riwayat Muslim. Kemudian mari kita lihat kenapa ini kita dahulukan, karena sumber dari segala sumber ilmu, kalau kita melihat
Al-Kahfi, ya, itu Pak Profesor Khairi Anwar tuh senantiasa menyampaikan kalau kita belajar ilmu, kita lihat Al-Kahfi di 107 apa di 109, itu bagaimana kita kalau menghitung hanya 30 juz, 114 surat, 6.236, tapi makna di dalam Al-Quran ini tidak akan pernah bisa habis ilmunya, meskipun seluruh samudra di dunia ini dijadikan tintanya, kemudian seluruh pohon yang ada di dunia ini dijadikan penanya, dan dijadikan lagi, kalau belum cukup dijadikan lagi, maka tidak akan pernah cukup untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat di dalamnya, ternyata yang paling banyak memang ilmu. Ya, jadi kajian-kajian yang di dalamnya, makanya ya ulun, tak ulun, itu banyak sekali. Supaya ilmu itu kan berpikir, zikir dan fikir ini sesuatu yang perlu dielaborasi di dalam diri kita. Jadi kalau kita terlalu maju fikirnya, zikirnya kedodoran juga tidak balance. Ya, jadi Islam selalu menyetarakan hablum minallah, hablum minannas, semuanya di dalam konteks kesetimbangan atau harmoni. Nah, Al-Quran kalau kita kaji 854 meminta atau mendorong kita untuk mengkaji ilmu. Sarananya apa? Sarananya ya al-alam. Jadi nanti kita akan bahas di belakang ya, bagaimana kajian-kajian ini nanti kita perdalam. Dan kalau fikih ya 160. Jadi bisa kita bandingkan bagaimana Islam itu meletakkan ilmu dan juga medianya alam itu demikian besar, demikian fokusnya di dalam Al-Quranul Karim. Cuma kita kadang-kadang masih harus terus belajar dan belajar. Karena Pak Dekan minta ke Ramadan, maka inilah salah satu ayat di dalam surah Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 183, yang dimanapun, di setiap, bahkan mungkin di bulan Sya'ban sebelum masuk ke Ramadan, hampir semua para ustadz ya, para khotib, ini termasuk tadi saya menyampaikan, karena disinilah letak di mana perbedaan puasa bagi umat Islam dan puasa bagi umat-umat sebelumnya. Inilah sebenarnya dasarnya, yang kemudian kita di dalam kajian Islam itu kan sempurnanya Islam, sehingga semua syariatnya itu kemudian memiliki bukti dan fakta, ya, dasar yang jelas. Mari kita buka dulu. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, saya merahkan ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini kita akan membahas dulu yang pertama, bahwa ini kan perintah. Jadi karena ini adalah puasa, ini terkait dengan iman, ya, amanu. Kemudian puasa sudah diwajibkan kepada umat yang dahulu, yaitu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini dua, satu adalah amanu terkait dengan iman. Yang kedua, bahwa ini puasa ini bukan hanya dilakukan pada zaman Rasulullah SAW, tetapi jauh sebelumnya kita mengetahui lah, ada puasa Daud, puasa Nabi Daud. Nabi Daud itu jauh sebelum Rasulullah SAW. Kemudian kita juga mendengar juga di dalam membaca dalam Al-Quran, ternyata Nabi Isa alaihissalam juga berpuasa. Demikian juga Nabi Ibrahim dan nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Tapi di sini kama kutiba alal ladzina min qablikum, ini memang sudah diwajibkan pada sebelumnya, la'allakum tattaqun. Nah, ini yang membedakan, karena tadi waktunya juga pasti, karena setelah 183 ini ada 184 dan 185, di mana semua ketentuannya itu demikian jelas ya kepada kita. Dan yang paling penting, amanu tattaqun. Nah, Bapak Ibu hadirin hadiroh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa ini kita memberikan makna yang fokus terhadap dua ini? Saya akan memberikan satu slide berikutnya. Dan disinilah sebenarnya bahwa mengapa ini, kalau kita kembali
ke-183 dimulai dengan ya ayyuhalladzina aman. Beberapa ayat di dalam Al-Quran dimulai dengan ya ayuhan nas. Itu beda. Ya ayuhal muslimun. Tetapi yang di sini itu fokus. Ya ayuhalladzina amanu. Nah, kenapa? Karena memang tingkatannya beda. Jadi puasa ini diberikan kepada mereka yang sudah ada di level 3. Bukan yang ada di level 1. Ya ayuhan nas, tidak. Karena apa? Ya kita tahu manusia kan tidak semuanya beriman kepada Allah. Ada yang ateis juga. Ada yang beriman tetapi dia bukan muslim. Tidak masuk. Jadi yang pertama, kenapa ini tidak ya ayuhan nas? Karena memang syarat untuk berpuasa berat. Ya. Yang kedua, kenapa dia tidak ya ayuhal muslimun? Nanti kita lihat Bapak Ibu, pada bulan Ramadan, coba aja kita ke bandara, coba aja kita kalau seandainya stasiun masih ada, kemudian kita ke mana Pak Dekan, ke terminal gitu, coba kita lihat, itu ada orang muslim, ya merokok, ya makan, ya minum. Kalau kita tanya apakah Anda Islam, ya saya muslim. Tetapi kenapa Anda tidak melakukan puasa? Ya karena dia memang belum sampai kepada taraf mukmin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tadi sampaikan, serukan, wajibkan. Syaratnya kenapa ini iman itu penting? Karena di sini iman adalah kekuatan penyangga. Jadi jangan dianggap remeh iman ini. Kalau tidak punya iman, maka kekuatan penjangganya goyah. Satu ya. Yang kedua, iman ini adalah kekuatan rasa. Dengan kita beriman, maka kita memiliki kekuatan rasa, selain kekuatan penyangga. Yang ketiga adalah, kalau orang beriman, mestinya memiliki kekuatan rohani. Ada 5. Ya, kenapa di sini Allah kok menyuruhnya atau mewajibkannya kepada yang beriman? Kekuatan rohani, kekuatan makna, dan kekuatan dia melakukan eksekusi. Ketika diperintah, dia sudah memiliki keberanian, keteguhan untuk melaksanakan perintah tersebut. Jadi ada 5 ini maknanya. Ya. Dan kita tahu nanti di dalam kita melaksanakan puasa juga, hadirin rahimatumullah, ini masih ada di sini. Puasa hanya menahan lapar saja. Haus dan dahaga, ya, lapar, maka tingkatannya adalah tingkatan dasar, dan itu akan banyak kita temui sebulan yang akan datang. Karena apa? Ya dia baru bisa menjaga haus, lapar, ataupun dahaga. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, ini udah agak lumayan. Dia sudah menjaga perkataan, perbuatan, tindakannya. Jadi panca inderanya sudah dikontrol. Kalau tadi kan hanya 2, yaitu makan minum untuk yang dasar. Kemudian yang menengah sudah mulai menjaga ucapan, perbuatan, tindakan, ya, niat. Nah yang tinggi, ya kita mengetahui ini para sufi, bahwa dia sudah berpuasa itu tidak hanya tadi tindakan, ucapan, tetapi juga pikiran dan hati. Nah itu yang barangkali kita belum bisa mencapainya ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita tingkatkan. Adik-adik, anak-anak kita mungkin masih di dasar. Mudah-mudahan kita sudah ada di tengah. Kita jaga tindakan, perkataan kita, kalau bisa pikiran kita. Dan nanti sedikit demi sedikit, hadirin yang saya hormati, yang diridhoi Allah, mudah-mudahan kita nanti bisa juga menjaga pikiran dan hati kita. Nah itu yang barangkali mungkin tidak mudah ya bagi kita. Nah hadirin jamaah rahimakumullah, ini yang menarik adalah bahwa kenapa Allah tidak langsung saja itu mencapai tujuannya ke mutakin. Dari mukmin ini tadi pertama, kenapa kok tidak ya ayuhan nas, kita tahu semua tidak semua manusia mengakui Tuhan atau mengimani Tuhan.
Ya ayyuhal muslimun tadi kita sudah jelas, tidak semua muslim juga melaksanakan syariatnya, rukun Islam maupun rukun iman. Ya. Nah, kalau yang mukmin tadi karena di sini sudah punya 5 modal, maka ini pun masih ada 2 tingkatan yang akan diuji supaya mencapai muttaqin. Apa itu? Yang pertama adalah dia memang orang beriman, dia memiliki kekuatan penyangga, rasa, ruhani, makna, dan eksekusi. Namun juga orang beriman ini kadang digoda. Jadi orangnya beriman tetapi belum sepenuhnya selalu melaksanakan hal-hal yang baik yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang baik yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita Pak Dekan ini mengajak kita sekarang untuk melaksanakan kajian Islam ini ya, setiap bulan, kemudian juga mengajak hal-hal yang baik lah, publikasi, belajar yang baik dan sebagainya, dan juga melakukan tindakan yang baik, maka kita sudah naik, bukan hanya mukmin saja, tetapi kita masuk ke muhsin. Muhsin itu kalau bahasa Indonesia gampangnya ihsan. Makanya kadang ada anak yang dibilang, siapa namamu nak? Ihsan. Oh sebetulnya orang tuanya bagus itu. Supaya anak ini senantiasa berbuat, bertindak, mengajak kepada kebaikan. Itu sebenarnya ihsan. Ihsan, muhsin. Kadang ada itu. Oh ini namanya siapa? Nah ihsan. Nah setelah muhsin pun, jadi orangnya sudah baik, mengajak kepada kebaikan, kemudian bertindak juga melakukan kebajikan-kebajikan, namun ya namanya syaitan tidak akan ridho. Dia masih diajak lagi ke satu. Apakah dia melakukan itu hanya karena Allah atau hanya juga karena yang lain? Nah, makanya kemudian ini menjadi tantangan bagi kita semuanya di dalam melakukan apapun. Apakah ini memang mencari ridho Allah? Tadi aniyatunya, ya. Apakah ini mencari nama, jabatan, pangkat, dan lain sebagainya? Ini kemudian apakah itu ikhlas? Nah, ini kan kalau orang Muslim kemudian namanya si ikhlas, ini ihsan tadi ya. Nah ikhlas. Nah kalau itu dia sudah hambakan, jadi dia memang berbuat baik, pasti dia iman, berbuat baik, mengajak kebaikan, selalu berbuat, bertindak, berkata, berpikir baik, dan dia juga ridho dan serahkan semuanya kepada Allah, bukan kepada makhluk, maka dia sudah naik menjadi mukhlis. Maka syarat untuk muttaqin adalah kedua level ini sudah dilampaui. Jadi kenapa di sini di Al-Baqarah 183 kembali titik poinnya adalah lompatan. Karena ini adalah madrasah, training. 1 bulan di training. Dari yang tadinya mudah-mudahan punya modal iman menjadi takwa. Tetapi ternyata tidak mudah. Ya, tidak mudah karena ada lompatan yang harus dia lalui. Ya, dan ini Allah Subhanahu wa taala juga berikan kesempatan itu. Karena apa? Di bulan suci Ramadan itu kan insya Allah ada 2 malam kan, malam Lailatul Qadar dan malam yang satu lagi Nuzulul Quran. Yang insya Allah setiap Ramadan akan hadir. Allah berikan kesempatan itu supaya ini juga menjadi sarana dari mukmin, muhsin, mukhlis menjadi muttaqin. Itu dulu Pak Dekan untuk yang puasa. Ya karena saya melihat ini Pak Dekan kan menitipkan. Yang pertama itu Pak Udi Ramadan dulu. Ya sudah, karena kebetulan ini kan hari terakhir di bulan Sya'ban ya insya Allah besok ya. Dan Rasulullah kan juga menyarankan seluruh umatnya untuk marhaban ya Ramadan, bersukacita, bergembira. Kenapa kita bersukacita bergembira? Karena yang tamu agungnya akan datang. Dan tamu agung itu setahun itu hanya sekali, satu bulan aja datangnya. Syukur kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu. Jadi mari kita bersukacita, bersemangat untuk menyambut kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Nah ini Pak Dekan mungkin saya mulai dulu dari ini karena Pak Dekan minta saya membahas sedikit tentang Ramadan, tentang puasa juga. Nah, kemudian saya coba satukan ini satu ayat di surat Al-Baqarah yang hampir semua mungkin hadirin yang hadir di sini juga sudah memahaminya ya. Tapi kemudian saya berikan sedikit makna penekanan di sini. Ya, bahwa kenapa Allah menitik beratkan pada perintah kaum mukmin bukan muslim ya. Apalagi bukan kepada manusia, ya ayuhan nas,
ya ayyuhal muslimun, kan tidak, ya ayyuhalladzina amanu. Dan tujuan utamanya adalah supaya kita memang menjadi orang-orang yang bertakwa. Begitu Pak Dekan, kalau Iya. ada yang ingin didiskusikan dulu, nanti setelah ini kami akan mulai mau fase masuk ke mengkaji ilmu. Terima kasih Prof. Budi. Pak Fatur Rahman, monggo dipersilahkan. Nggih, makasih Pak Dekan. Prof. Budi wow, internetnya down. Iya, monggo Pak Fatur Rahman. Nggih, monggo Bapak Ibu, yang ini ada satu pertanyaan, maaf Prof. Budi, dari Bu Awi terkait dengan bagaimana untuk mencapai level mutakin itu seperti apa, Prof? Mohon maaf. Tadi sudah saya sampaikan, jelaskan. Jadi memang dasar mencapai mutakin itu kita harus di training. Dan Allah sudah menyiapkan training itu. Training yang tiap tahun itu Allah sediakan sarananya. Yaitu apa? Ramadan salah satunya. Nah, mudah-mudahan kalau seperti atlet kan, atlet itu kalau mau bertanding, dia kan ada training center kan. Ada TC itu, tidak main-main itu. Kalau mau menjuarai Olimpiade itu mereka panjang itu trainingnya. Dan trainingnya bukan training yang asal-asalan ya. Fokus mereka. Nah, ini sama sebetulnya. Nah, kenapa training ini perlu dilakukan? Kenapa ini diwajibkan? Karena tadi dengan training itu maka kita nanti akan dilatih. Supaya di bulan Ramadan kan hampir semuanya kegiatan-kegiatan kita itu difasilitasi oleh Allah. Rasulullah SAW mengatakan berkali lipat, bahkan ada yang 70 kali lipat diberi semuanya. Istilahnya itu kalau apa namanya, dalam istilah manusia sekarang itu bazar gitu ya, tapi bazar kebaikan, Allah mudahkan semuanya itu diambil tidak kesempatan itu. Tetapi training center itu harus konsisten. Jadi kita akan melihat nanti setelah pasca Ramadan itu apakah ini mutakin itu orang yang, kalau bahasa definisi mudahnya kan, orang yang bertakwa itu orang yang mengikuti seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Sepertinya sih mudah, tetapi itu juga sulit. Kenapa? Tadi setelah kita punya modal mukmin tadi, maka kita harus melanjutkan kebaikan-kebaikan yang sudah ditrainingkan, dibiasakan di bulan Ramadan ini menjadi bagian dari kehidupan kita setelah pasca Ramadan. Dan itu nggak mudah. Kita sering melihat betapa gegap gempitanya kegiatan-kegiatan kerohanian di bulan Ramadan, tetapi pasca Ramadan juga turun. Jadi istilahnya istiqomahnya, kontinuitasnya ini ya, sehingga kita berada pada posisi muhsin. Dan setelah itu ya kita mengingat bahwa muhsin ini juga tadi masih diuji ya, apakah dia memang taat, berbuat baik, mengajak kebaikan kepada sesamanya. Ini memang aniatunya ini hanya karena Allah atau hanya karena yang lain, kan nanti kita ada itu dalam hati itu. Manusia memang selalu diuji untuk itu. Ya, karena memang dari ujian itulah kemudian nanti akan, kalau orang biologi mengatakan seleksi alam, ya, natural selection, nanti akan terlihat mana yang dia itu memang betul-betul ikhlas, mana yang tidak. Dan setelah itu barulah kalau lewatan ini, saya kira ini dia sudah mencapai yang mutakin. Dan mutakin ini kan banyak sekali juga di dalam Al-Quran. Tadi definisi yang lebih rinci ada lagi, kalau nggak salah di Al-Baqarah setelah 33 itu juga ada 34, 35. Mereka yang misalnya salah satunya adalah mereka yang bisa menahan amarahnya. Mereka yang bisa memaafkan kesalahan saudara-saudaranya. Ada itu di Al-Quran itu. Ya, jadi banyak definisi mutakin, tapi intinya adalah tadi dia harus naik. Karena ini kan tadi ada dua start dan finish ya. Ini startnya dan ini adalah finishnya. Nah, bagaimana kita bisa melampaui ini? Salah satunya Allah sudah menyediakan media, sarana, karena saking kasihnya kepada umat Rasulullah, yaitu diturunkannya bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan ini. Saya kira itu Pak Fatur Rahman, mohon maaf mungkin belum bisa menjawab ya, tetapi definisi pemahaman yang saya belajar dari guru-guru saya dan saya mempelajari sendiri, kelihatannya memang ini
yang sering kita lupa bahwa training center itu sebetulnya setelah selesai pertandingan itu tidak selesai, harus berlanjut terus, harus istiqomah untuk mencapai ini, memaintainnya. Matur nuwun Pak Fatur Rahman. Monggo. Fatur, ada pertanyaan dari saya Pak Fatur, ke Prof Budi. Prof Budi, saya tertarik dengan training tadi loh Prof Budi. Kira-kira training kita yang paling efektif tuh kurikulumnya seperti apa ya? Apa terawih, sholat 5 waktu, sholat malam, apalagi ya kira-kira yang efektif sehingga mutakin di akhir Ramadan tuh insya Allah tercapai. Gimana Prof Budi? Ya, Saya masih kalau bingung. menurut saya memang ini sistem Bapak. Jadi sistem itu harus dibiasakan seperti Prof Agus ini, Pak Dekan sekarang membuka kajian ini ya. Nah, jangan sampai kajian ini juga kemudian setelah jeda atau apa kemudian tidak berlanjut. Jadi yang dimaksud training yang terbaik adalah menggunakan sistem tarbiyah dimasukkan ke dalam sisi-sisi kehidupan kita. Antara lain kajian ini ya. Kajian itu terus, jangan hanya Ramadan saja. Kajian kita lanjutkan. Kemudian saya kira yang paling penting di dalam kita tadi bersama-sama berjamaah untuk membuat sistem tarbiyah juga silaturahim. Karena di dalam silaturahim itu memang ada namanya tausiah gitu ya. Tausiah karena manusia itu memang selalu lupa kalau tidak diingatkan. Nah, maka ini tausiah juga sangat penting Pak untuk dibiasakan. Misalnya apakah kultum itu hanya pada saat Ramadan? Kan ada tuh 7 menit gitu ya. Silakan gitu siapa yang setelah duhur itu ya. Tapi itu hanya berlaku setelah Ramadan. Setelah pada saat Ramadan. Misalnya di Masjid Al-Hayat aja. Pasti kalau Ramadan tuh ada kultum. Tapi setelah Syawal ke sana nggak ada itu. Padahal sebenarnya niatnya baik. Niatnya baik. Paling tidak ya baca hadis gitu ya. Riyadhus Shalihin atau apa itu kan untuk mengingatkan kita. Jadi Pak Dekan, kalau menurut saya ya memang ini harus dibuat sebuah sistem tarbiyah di mana kebersamaan atau silaturahim ini menjadi salah satu ruhnya ya untuk senantiasa menghidupkan tarbiyah ini. Kalau tidak ya tadi kembali kepada awal lagi. Jadi training centernya itu hanya buka di saat Ramadan, setelah itu tutup. Ya, tidak dilanjutkan lagi. Dan itu yang terjadi di sebagian besar masyarakat kita itu seperti itu. Ya, syukur alhamdulillah kalau nanti sebetulnya yang hakiki ketika Allah nanti menurunkan yang namanya itu ya tadi malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan biasanya kalau sudah dapat salah satu ekspresi, salah satu bentuk nyatanya ya tadi yang ditanyakan oleh Bu Awi, sebenarnya kekuasaan Allah lah. Sebenarnya mutakin itu memang kita perjuangkan, tetapi Allah kan berkehendak kan. Makanya jangan sampai lupa kita juga minta. Karena memang ada bagi umat Islam disediakan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan itu saya kira harus diperjuangkan. Dan salah satu hasil ekspresinya itu nanti biasanya keluarlah menjadi pribadi-pribadi yang mutakin. Pasca training center itu dia masih istiqomah melanjutkan itu. Saya kira itu mohon maaf mungkin jawabannya tidak bisa menjawab ya, tapi ini berdasarkan pengalaman kami saja ya, di dalam mendorong gitu ya Sivitas Akademika khususnya karena saya sama dengan Pak Dekan punya amanah juga yang membina bagaimana seluruh keluarga besar yang ada di fakultas saya itu juga tetap untuk bisa melaksanakan tadi hal-hal yang kebaikan sehingga mereka kalau muslim ya jadilah nanti naik menjadi mutakin gitu. Pak Dekan masih ada Pak Dekan? Matur sangat Prof Budi. Ini yang sewu ada satu lagi Prof. Dari Pak Nurdan, pertanyaannya adalah terkait bagaimana untuk mempertahankan keimanan itu agar tidak mudah turun, artinya naik terus begitu Prof. Bagaimana Prof? Ya, salah satunya memang iman itu naik turun ya.
naik turunnya. Tapi mudah-mudahan kalau sudah mendapatkan Lailatul Qadar itu dan betul-betul gitu, insya Allah Allah yang menjaganya, naik terus. Bagaimana caranya? Yang pertama itu adalah ya bergaul atau berada di lingkungan yang orang-orang yang soleh. Ya, orang-orang yang insya Allah sama-sama juga mencari ridho Allah. Yang pertama itu lingkungan, baik di rumah, ya, rumah atau di tetangga gitu ya, di warga. Itu lingkungan sangat penting untuk menjaga itu. Kalau di lingkungannya baik, banyak yang mengingatkan tadi tausiah, saya kira banyak itu. Kemudian juga ya kalau jadi pimpinan, mudah-mudahan menjadi role model ya, menjadi salah satu contoh kan. Rasulullah kan mengajarkan begitu. Jadi dia ya bisa mengajak, bisa juga yang paling baik kan seperti Rasulullah dakwah baik akhlak. Jadi dia melaksanakan. Ya kalau sekali mengajak saya kira ya penting, tapi kalau orang udah melihat ya tergerak juga Allah menggerakkan itu. Jadi bagaimana supaya iman ini bisa tetap naik ataupun minimum ya kita pertahankan jangan sampai turun. Salah satu metode yang paling mudah, bergaullah bersama orang-orang yang soleh. Karena insya Allah itu dari sana itu nanti kita akan melihat betapa orang itu berlomba-lomba melaksanakan kebaikan. Tapi sebaliknya kalau kita berada di lingkungan yang kurang baik, mohon segera beristighfar untuk segera keluar saja, mencari lingkungan yang baik. Yang kedua, belajar, tarbiyah, belajar banyak media sekarang. Dan jangan sampai kita tidak memanfaatkan waktu ini untuk belajar. Apapun itu kesempatan, jangan sampai kosong dan masuk. Ya, sekarang banyak sekali medianya. Ya, nanti kalau tadi ingat lagi sedang turun, ya paling mudah kalau tidak istighfar, zikir, ya baca Quran. Baca Quran. Itu mohon maaf, mungkin saya sepertinya jadul itu ya. Tapi itu yang insya Allah saya lakukan. Ya kalau nggak perbanyak zikir, perbanyak tadi beristighfar, ya tadarus saja lah. Itu nyaman itu di hatinya itu. Ya. Kalau tidak bisa tadarus ya mendengarkan muratul aja itu sudah enak itu. Ya ada kan sekarang banyak MP3 tri atau apa. Ya dengarkan itu aja sudah lumayan nyaman, sejuk gitu ya kita. Dan kita minta pada Allah untuk dikuatkan iman kita. Karena iman itu naik turun betul. Ya kalau kita tidak memaintain. Matur nuwun Pak Fatur Rahman. Mohon maaf mungkin belum bisa jawab juga ya pertanyaannya. Sharing pengalaman saja. Matur sangat. Monggo mungkin satu lagi open mic mungkin, kalau enggak mungkin Prof Budi berkenan untuk melanjutkan materi. Lanjutkan ya, kalau tidak ada mohon izin saya melanjutkan nggih. Nggih Prof. Monggo Prof. Nah, baik, itu tadi setelah saya kira di sini juga yang hadir banyak yang lebih tahu ilmunya tentang kajian Ramadan ya, tapi itu sependek yang saya ketahui begitu ya. Dan masih perlu terus ditingkatkan lagi kajian tentang bagaimana kita mengisi bulan Ramadan ini, salah satunya yaitu melaksanakan ibadah puasa. Nah, kemudian Pak Dekan ada permintaan kepada saya, Pak Budi kalau bisa itu menjelaskan tentang biologi. Saya bilang, Pak Dekan, biologi itu banyak orang itu mempelajari biologi itu karena biologi itu di akhir. Di akhir. Kenapa saya katakan di akhir? Di dalam penciptaan alam, ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu menempatkan makhluk itu di akhir. Ya, mari kita lihat simak dulu. Ya, ini yang kadang-kadang orang biologi itu nggak belajar ini. Mohon maaf, saya sebagai orang biologi juga memahaminya itu setelah jauh ya. Oh ternyata saya ini selama ini belajarnya itu di bagian akhir. Mari kita lihat dulu. Padahal di dalam Al-Quran sudah jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Quran surat An-Naziat ya. Ayat surah yang ke-79 ayatnya ada 6 ayat 27 ke 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dibacanya dari sini ya. Antum asyaddu khalqan amis sama'u wa banaha. Wa a'tosal lailaha. Mohon maaf. Rafa'a samkaha pasawwaha. Wa a'tosal lailaha wa akhraja duhaha. Wal ardo ba'da zalika dahaha. Akhraja minha
ma'ahaha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'allakum wali an'amikum. Shadaqallah. Sebetulnya Allah sudah sangat jelas ketika menyampaikan urutan atau fase bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta. Ini rahasia. Jadi kenapa Allah mengatakan pertama itu kan orang-orang kafir Mekah waktu itu kan karena turunnya di Mekah ya. Itu Al-Qur'an dan Rasulullah SAW mengatakan ini orang-orang kafir Mekah itu memang jahiliyah. Ya, dia kadang-kadang merasa lebih besar daripada Sang Pencipta. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menyindirnya. Apakah kalian yang lebih sulit penciptanya ataukah langit? Antum asadu khalqa amis sama'u bana. Kamu apakah? Coba kamu lihat langit. Nah, kemudian baru ilmunya dibuka oleh Allah supaya dia bisa melihat langit. Padahal langit yang dia lihat kan hanya langit yang lapis ketujuh ya. Allah telah membangunnya. Nah, jadi kalau Allah tidak berkehendak untuk menciptakan alam semesta, tidak akan ada. Jadi Allah lah yang menciptakan alam semesta. Sebelum alam semesta ini ada, Allah sudah ada. Allah sudah ada. Wal awal wal akhiru. Allah itu awal dan tidak ada akhirnya. Nah, dia meninggikan bangunannya. Inilah yang kemudian ya kita mengakui bahwa orang Barat lah kemudian yang menemukan makna di balik kata-kata ini. Meninggikan bangunannya itu bagaimana Allah memulai membentuk alam semesta ini. Dia kemudian meninggikan bangunannya itu artinya dia mengembangkan. Jadi ini yang dikatakan nanti, mohon maaf setelah ini kita akan membahas lebih dalam. Ini yang dinamakan dengan Big Bang dalam bahasa manusia. Mohon maaf. Ini kan bahasa manusia menangkapnya itu Big Bang. Ini tuh sebenarnya Big Bang. Lalu menyempurnakannya, mengembang dia. Di fase satunya itu fase Big Bang. Nanti setelah ini ya saya jelaskan lebih rinci. Setelah Big Bang berkembang, pertama sebelum adanya Big Bang itu maka tidak ada yang namanya materi 4. Materi, energi, waktu, dan ruang itu nggak ada. Singularitas, hanya Allah lah yang ada. Ya. Ketika Allah belum menciptakan alam semesta, hanya Allah yang ada. Setelah Allah menciptakan alam semesta, maka tadi 4 komponen ini jadi ada. 1, materi. Yang kedua, energi. Karena ini diperlukan itu ya, ada materi, ada energi. Yang ketiga, ruang. Yang keempat adalah waktu. 4 hal. 4 hal setelah Big Bang. Maka Allah menyempurnakan, mengembang dia. Dan menjadikannya malam gelap gulita. Ini fase ketiga. Jadi fase pertamanya Big Bang, fase keduanya dia mengembang, ya, terus mengembang, membuat galaksi dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat. Kemudian mulai ada tata surya. Nah, makanya dia menjadikannya malam gelap gulita dan menjadikannya siang terang. Artinya setelah fase ketiga itu terbentuklah yang namanya tata surya. Sebelumnya nggak ada tata surya. Ya. Kemudian setelah ada tata surya berarti ada bumi. Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ini orang-orang geologi tahu persis. Karena membentuk bumi itu nggak seperti kita lihat sekarang, tidak. Ya, ada benturan benua, pembentukan tektonik, kemudian vulkanik dan lain sebagainya. Maka dihamparkannya supaya dia mulai tertata. Belum ada kehidupan. Nah, orang biologi itu kan di akhir sini. Ia memancarkan darinya mata airnya. Ini mulai. Setelah fisika matematika, kemudian menuju mulai ke kimia, nah, barulah ini mulai mau masuk ke fase biologi. Dan naik. Kunci biologi apa? Ada air. Nggak ada air, nggak ada biologi. Nggak ada kehidupan. Akhirnya kehidupan yang dimaksud di sini adalah organisme. Organisme itu dari mulai bakteri, tumbuhan, hewan, ya termasuk kita, manusia. Dan setelah dia memancarkan air, karena air dan oksigen, ini adalah syarat mutlak kehidupan. Syarat mutlak bagi mereka yang disebut dengan makhluk hidup. Dan menumbuhkannya tumbuh-tumbuhannya baru. Ini yang kadang-kadang orang biologi itu tidak memahami di balik itu. Jadi tahunya itu dia sudah ada kehidupan saja. Yang kurang lebih 600 atau 500 juta tahun lalu. Di bumi ini. 500-600 juta tahun lalu. Itu baru ada
kehidupan pertama. Allah mengizinkan kehidupan. Kemudian setelah itu dia berkembang, maka setelah berkembang, setelah dari single cell, yang Allah dahulukan apa? Tumbuhan dulu. Jadi setelah single cell itu, maka Allah menciptakan yang namanya mikroalgae, kemudian ada algae, ganggang dan sebagainya. Kenapa tumbuhan? Karena tumbuhan itu menghasilkan oksigen. Itu kuncinya. Supaya hewan yang lainnya itu bisa hidup, termasuk manusia. Kalau tidak ada tumbuhan, manusia apa bisa hidup? Tidak bisa, karena apa? Kita memerlukan oksigen. Nah, tumbuhan sudah tumbuh, tetapi posisi dunia ini kan masih bergerak terus. Masih bergerak. Masih berputar dan bergerak si kontinennya, daratannya. Maka Allah akan buatkan paku. Dipaku oleh Allah. Pakunya itu apa? Gunung. Supaya dia tidak begitu banyak bergerak. Karena kalau bergerak terus, nanti kalau Allah ciptakan hewan, dan juga nanti terakhir manusia, ini nggak bakal bisa. Kalau tumbuhan sih nggak ada masalah. Maka setelah air, kehidupan pertama, kemudian berkembang menjadi teori evolusi, kata orang, mengatakan seperti itu. Kemudian ada tumbuhan, setelah tumbuhan, rumahnya ini, daratannya, karena hidupnya kebanyakan di daratan, nanti hewan itu, maka ini disiapkan, setelah itu baru kemudian hewan-hewan tersebut termasuk hewan air, kemudian dia ada perpindahan dari hewan air, kemudian ke amfibi reptil, dari reptil ke aves, ke burung, baru ke mamalia, dan terakhir kita. Nah, untuk kesenangan kalian dan untuk binatang-binatang ternak, mari kita lihat, simak. Saya ingin melihatkan video, tapi mohon maaf, pangapunten, ini kebetulan modelnya, ini kan orang barat ya, perempuan lagi, tapi saya ngambilnya memang qadarullah, nggak ada sampel yang lain, saya ingin menghapus, tapi caranya gimana? Mohon maaf. Nah, kita lihat, ini dari yang terbesar yang Allah ciptakan, masuk ke dalam. Ya, masuk ke dalam, kemudian ke cosmet web, nah ini yang baru tata surya. Jadi ada siang dan malam itu kan setelah ini. Ada sebelumnya, nanti kemudian manusia. Nah, biologi itu setelah biosfer, kemudian, kemudian masuklah dia ke yang namanya individu, organisme, organ, sel, jaringan, sel, nukleus. Kemudian setelah nukleus, kemudian masuklah dia ke dalam kromosom. Di dalam kromosom ada DNA. Nah, DNA ini blueprintnya kita. Kemudian kalau orang-orang kimia masih masuk lagi nih, nanti ke elektron, proton. Setelah itu dia masih masuk lagi, tetapi sudah diserahkan ke orang fisika. Apa itu? Quark. Jadi yang diketahui manusia sampai saat ini, yang terkecil adalah quark. Yang terbesar adalah yang namanya semesta. Nah, inilah quark yang terkecil yang diketahui oleh manusia. Kemudian orang tanya, Pak, apakah setelah quark itu ada? Wallahu a'lam. Karena manusia sekarang sampai hari ini, detik ini, tahunya yang paling kecil itu adalah 1 femtometer. Jadi 10 pangkat 9-19 kalau tidak salah. Itu yang diketahui manusia. Sedangkan tadi yang terbesarnya, saya harus memulai lagi mungkin ya dari awal. Nah, ini yang terbesar, yang cluster yang kita ketahui. Yang pakai bubble, ada teleskop, Hubble dan sebagainya. Kemudian ke galaksi, baru kita tahu ke tata surya. Orang biologi dimulai dari mana? Dari sini nih, dengan geografi. Ini namanya dunia. Dia bilang itu biosfer, kemudian baru ke ekosistem, baru ke komunitas, baru ke populasi, kemudian ke organisme baru masuk. Jadi biologi yang sempit sebetulnya, ya, mulai dari DNA sampai fase tadi biosfer. Nah, kemudian yang menarik itu kalau tanpa ini, jadi kalau masih fase 1 saja, jadi kurang lebih sekitar 14 miliar yang lalu. Jadi Big Bang itu diperkirakan oleh para peneliti terjadi 14 miliar tahun yang lalu. Jadi kita nggak bisa bayangkan ya 14 miliar tahun itu seperti apa. Kalau dari ukuran waktu manusia. Tapi kan ukuran Allah, Ashabul Kahfi aja tidur hanya sekilas, ternyata sudah 300 sekian tahun. Ya. Tapi Allah yang menguasai waktu. Manusia hanya mengukur berdasarkan kemampuan manusia, yaitu apa? 1 hari adalah 24 jam. Dan 1 jam adalah 60 menit. Dan 1 menit adalah 60 detik. Itu adalah bahasa kita. Berdasarkan patokannya apa? Matahari, tata surya.
Jadi ini yang mengawalinya, Big Bang. Tadi saya sampaikan, maka di sini sebelum Big Bang Allah sudah ada. Memang Allah yang mengkreat. Namanya singularity. Nah, ini hasil risetnya. Jadi diperkirakan ya sekitar 14 miliar tahun yang lalu adanya Big Bang itu. Kemudian dia mengembangkan. Ada yang kemudian ini di fase 1. Di fase 2 bagaimana? Ya ada yang hancur, ada yang tidak. Nah, yang bintang pertama itu muncul 400 juta tahun setelah 14 miliar tadi. 14 miliar tahun yang lalu, 400 juta tahunnya baru kemudian muncullah bintang pertama. Ya, karena mengembang terus. Ya, kemudian meledak dan sebagainya. Astronomnya ada, di fase 3 baru kemudian masuklah kita terbentuknya tata surya. Jadi terbentuknya tata surya itu ya kurang lebih sudah 10 miliar tahun. Jadi dari 14 miliar kemudian berkembang terus ke 4 miliar, jadi kurang lebih jaraknya 10 miliar, barulah ada tata surya. Barulah setelah ada tata surya itu ada yang namanya bumi. Disiapkan oleh Allah memang khusus di fase 3 itu. Dan ini belum bisa ditinggali, belum bisa. Nah, orang biologi itu kadang-kadang nggak belajar ini itu. Belajarnya nanti di fase 5, 6. Fase 4 juga sama. Ini nggak bisa, nih teman-teman geologi nih yang jago. Nggak bisa kita menempati ini, belum bisa. Allah masih menyiapkan ini dengan berbagai bentukan. Kadang-kadang ada tumbukan meteor dan sebagainya. Nah, tumbukan meteor inilah kesempatan untuk terbuatnya adalah oksigen, nitrogen dan sebagainya di sini. Jadi setelah dia ditumbuki dan sebagainya, ada air, mulai ada ada rasio deuterium, nanti hidrogen, air, barulah ini biologi, babak biologi itu sebetulnya dimulai dari sini. Jadi kalau kita melihat proses yang Allah ciptakan itu, proses biologinya itu terakhir. Proses pertamanya itu fisika matematika dalam bahasa ilmu manusia ya, karena manusia kan mengartikan seperti itu. Setelah itu kimia. Nah, setelah terjadi kimia, maka kimia dengan biologi dekat. Kenapa? Ya memang biologi syarat mutlaknya dari kimia. Setelah itu kurang lebih 500 juta tahun lalu, maka single cell lahir. Kenapa single cell lahir? Air, kata Allah. Air syarat mutlaknya. Kenapa? Di Al-Anbiya 30. Mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Afala yu'minun. Ya. Jadi minal ma'i. Jadi dari air gitu. Kulla syai'in hayy, yang menghidupkan. Orang nggak percaya ini kenapa air? Syarat mutlaknya. Mari kita lihat contohnya. Yuk, badan kita coba. Memang kita khususnya Nabiullah moyang kita, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, ya, memang diciptakannya dari esensinya dari saripati tanah. Tetapi ketika turunannya setelah sampai di bumi, ya bukan di surga lagi, maka dia mau nggak mau komponennya harus sesuai dengan yang diciptakan di bumi. Itu apa? Sebagian besar air. Tubuh kita itu 65% air. Kalau mau ekstrim ya disebutkan sebagai air yang berjalan sebenarnya manusia itu. Ini jagonya, insya Allah, alhamdulillah, Pak Dekan Sekolah Vokasi ini kan luar biasa ya. Beliau istiqomah untuk mengkaji air dan saya sangat sangat bangga ya bahwa beliau sangat fokus gitu untuk mengkaji air. Ini air sangat penting. Bahkan orang bilang tulang, enggak, di tulang itu ada air. 22%-nya itu kita ada airnya. Makanya ayatnya Allah tuh nggak mungkin terbantahkan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Mau kamu seperti apapun teknologinya, ilmunya, kamu akan nanti menemukan bahwa semua organisme makhluk hidup itu terbesar adalah kandungannya air. Bahkan dia diciptakan dulu dari air. Ya. Dan setelah fase 6 ini mulailah yang namanya biologi ini, abad biologi. Kalau tadi fase 5 itu memulai single cell tadi, dan kemudian berkembang tadi dimulai dari tumbuh-tumbuhan dulu, kemudian ada yang berevolusi ke hewan, mulai dia dari averte, kalau bahasa kami itu averte, kemudian dia mulai ada yang ke darat kan, setelah averte apa? Ikan, karena air kan banyak di
di dunia waktu itu, sehingga ikan dulu yang berkembang, baru kemudian naik ke reptil dia. Setelah reptil ya naik ke Aves, ada 2 cabangnya, ada yang ke mamalia, ada yang ke Aves. Dan kemudian terakhir baru setelah itu Allah mulai menyiapkan yang sang khalifah ini tadi. Jadi dia terakhir memang, terakhir. Jadi ini yang terjadi bahwa kejadian-kejadian ini memang Allah desain, dan karena manusia sebagai khalifatullah, dia ciptakan dulu bumi ini senyaman-nyamannya. Bayangkan saja kalau tidak, yang namanya zamannya Jurassic, dinosaurus sampai sekarang ada. Kan bahaya sekali. Makanya sebelum itu nanti di slide keberapa ya, agak di akhir, mungkin mohon maaf ya, saya agak lompat dulu ke belakang. Nah, di sini Allah sudah siapkan kepunahan. Jadi kepunahan itu memang Allah yang menciptakan. Karena apa? Di sanalah proses evolusi menurut bahasanya kita itu terjadi. Dan Allah tidak akan menciptakan manusia di zaman-zaman ini, enggak. Ya. Karena semuanya harus Allah siapkan untuk manusia. Inna insana laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Ini manusia yang paling sempurna ini, dari akalnya, pikirannya, akhlaknya. Maka ini nanti fasenya akhir. Nah, di sekitar 200.000 atau 150.000 sebelum Masehi, maka Adam dan Hawa, ya, Adam alaihissalam dan Hawa, Siti Hawa turunlah ke dunia untuk melanjutkan tadi. Ya, saya akhiri dulu sebelumnya ya, mohon maaf tadi fase 6 ya. Nah, fase 6 oke, saya kira saya akhiri dulu di sini. Nah, fase 6 manusia, udah mulai ke manusia ini. Tapi tadi tetap air ya. Jadi kehidupan orang biologi itu mempelajari kehidupannya itu startnya itu di 500-600 juta tahun. Kemudian karena udah mulai ada kehidupan. Kemudian sampai sekarang. Tadi saya katakan di dalam fasenya itu tidak Allah menciptakan sangat dinamik. Mohon maaf, mohon izin sekali lagi saya ke belakang. Nah, sangat dinamik. Dan sudah ada pintu exit door-nya itu sudah ada. Supaya tidak terus berkembang ke salah arah, Allah mendrivingnya. Melalui apa? Mudah bagi Allah kepunahan itu. Ada meteor, ada panas bumi, ada dingin, ada volcano, ada tektonik. Bagi Allah sesuatu yang mudah itu untuk mengendalikan makhluk. Dan juga sekaligus kalau orang biologi itu untuk mengarahkan supaya ada shifting dari mulai misalnya yang tumbuhan itu yang pertama kali setelah setelah ganggang, Mbak, kemudian ada bryophyta itu lumut, setelah lumut itu pteridophyta itu paku, setelah paku itu baru kepada gymnosperme. Ya, itu setelah gymnosperme baru ke angiosperme. Berkembang angiosperme juga ada yang monokoti, ada yang dikoti sampai sekarang. Itu untuk tumbuhannya. Untuk hewannya juga Allah kendalikan itu. Mulai tadi sudah saya sampaikan averte, fish, ikan, kemudian amfibi, reptil, kemudian ada burung dan juga kemudian mamalia, dan terakhir baru kita. Ya, itu nanti di akhir nanti akan saya sampaikan. Saya kira itu Pak Fatur ini dulu ya, supaya kita bagi-bagi dulu ininya, nggak langsung ini ya, karena kalau saya langsung ini sangat nanti neglect gitu ya. Itu dulu ini kita mulai mau ke fase dulu. Bahwa biologi itu agak di akhir ya, dan mohon maaf karena saya juga belajarnya dulu begitu. Saya ngertinya nggak ngerti kalau ternyata fase sebelumnya itu sudah ada. Saya ngertinya itu belajarnya ya di sini. Sehingga biologi perlu belajar yang namanya tadi fisika, kimia, bahkan geologi, dan yang lain-lain itu perlu. Supaya pemahaman itu komprehensif. Tidak hanya di ujung saja memahaminya. Demikian, saya kembalikan ke Pak Moderator. Kecuali kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Pak Fatur, saya kembalikan dulu. Monggo Pak Fatur. Oke. Sangat Prof. Budi. Monggo Bapak Ibu langsung open mic. Halo. Iya, monggo Pak. Betul kan? Ada Pak Fatur. Saya Pak Budi. Pro Budi. Oke.
Monggo Pak Dekan. Kalau lihat videonya tadi kan bumi itu hanya satu titik saja ya, Prof. Budi. Nggih, leres. Berarti ada kemungkinan juga di planet-planet lain juga terjadi proses seperti ini juga. Wallahu a'lam. Di bumi. Ya, tapi kalau yang namanya mungkin bisa saja. Tapi tidak dijelaskan di Al-Quran prosesnya ya mestinya. Di bumi yang lain atau gitu. Belum ada. Jadi kalau makanya saya sekarang sedang menulis Pak, tapi belum selesai itu, Masya Allah, sudah hampir 10 tahun ya. Jadi konsep tentang exobiology itu saya tuliskan di Republika tahun 2011. Ketika ada waktu itu di Jogja heboh sekali tentang yang namanya apa tuh Pak, crop circle Pak. Crop circle itu buatan manusia tuh yang disebut sebagai UFO itu Pak. Nah waktu itu saya kemudian karena yang terjadi adalah mistik gitu ya, banyak orang membahas mistiknya, kemudian saya mulai nulis. Kalau tidak salah tanggal 26 Januari 2011 saya nulis di Republika, alhamdulillah diterbitkan yang berjudul itu bioantariksa dalam perspektif ilmu hayati. Jadi bagaimana pandangan biologi itu terhadap adanya kemungkinan makhluk hidup ya, jadi bio yang ada, atau orang barat tuh menulisnya sebagai exobiology. Memang ini ilmu baru. NASA dan Rusia, sekarang Cina berlomba-lomba untuk mempelajari itu. Nah, saya melihat bahwa di dalam Al-Qur'an itu memang secara tegas mengatakan bahwa bumi ini, ardu inilah yang disiapkan untuk Adam dan keturunannya. Jadi bukan planet lain, Pak. Makanya kemudian disiapkan dengan sangat luar biasa. Nah, apakah ada juga planet yang lain yang menyerupai seperti bumi? Bisa jadi iya. Apakah di sana ada kehidupan, misalnya ada tumbuhan, ada hewan, wallahu alam kalau ada manusia, karena manusia sebatas sependek pengetahuan saya ya, habitatnya itu yang disiapkan adalah bumi ini. Ya, selain bumi tidak, sebatas pengetahuan saya. Jadi kalaupun ada yang menyerupai tetapi tidak berpenghuni. Tapi apakah makhluk lain itu ada yang pernah hidup di planet lain? Ada beberapa bukti. Ya, ini sebenarnya di buku saya nih yang belum selesai sudah saya tuliskan itu. Bagaimana di Mars itu memang ada air. Dan di sana dari bukti-bukti geologisnya pernah diambil sampelnya oleh NASA, ada semacam fosil bakteri. Cuma sekali lagi, tidak, Allah lah yang mengizinkan makhluknya itu untuk berkembang atau tidak di sebuah tempat yang dinamakan planet kah atau galaksi atau apa. Karena Allah yang mengizinkan. Kalau di bumi itu memang diizinkan. Ya, sehingga tadi dari bakteri kemudian dia berkembanglah menjadi dari organisme sel tunggal, berkembang menjadi ada yang ke mikroalgae, ada yang kemudian nanti ke averte dan sebagainya ya. Ada yang ke archaea dan sebagainya. Kalau di biologi itu dipelajari itu. Nah, sehingga saya melihat bahwa sejauh ini memang hanya bumi yang disiapkan oleh Allah untuk menjadi tempat berkembang biaknya makhluknya yang diberi nyawa itu, yang namanya kita di biologi namanya organisme atau makhluk hidup, ya, karena dia diberi nyawa untuk melakukan kehidupan. Begitu Pak Dekan, ini memang menarik dan saya sendiri masih mengeksplor ya. Challenge sebetulnya bagi saya sebagai dekan mendorong sebetulnya. Jadi perkembangan biologi ke depan sebagai biolog itu saya melihatnya memang ada 3 yang nanti harus dikembangkan oleh biolog. Yang pertama adalah kita belum selesai dengan deep sea. Nah, ilmunya kita ada, tetapi SDM dan peralatan dan juga policy dari negara kita memang lemah. Deep sea kita itu luar biasa. Kita bisa menemukan bahkan mungkin puluhan ribu atau bahkan mungkin ratusan ribu, bisa jadi juga jutaan spesies baru yang ada di deep sea. Jika kita mau, kita kalah sama Singapura. Singapura punya
sebuah unit untuk ngotak-ngatik dipsi kita, sehingga dia banyak sekali penemuan-penemuan spesies baru. Itu satu. Yang kedua, saya sebagai dekan waktu kemarin tuh pernah nyampaikan di fakultas, ya kita harus siap ke EXO. Kenapa? Karena planet ini hanya satu sampai sekarang yang bisa dihuni oleh yang namanya manusia dan makhluk hidup yang lain. Sekarang sudah mendekati 8 miliar. Dan ini akan naik terus jumlahnya. Sementara capacity building-nya planet ini terbatas. Dia harus berpikir mencari peluang-peluang baru di luar. Ya syukur-syukur yang sampaikan Pak Dekan nanti di dalam eksplorasinya ada yang menyerupai ini. Dengan satu syarat bahwa dia harus ada air dan tersedianya oksigen. Dari mana oksigen itu? Ya dia harus ada tumbuhan untuk bisa menghasilkan oksigen dengan cukup di sana. Tanpa itu kita tidak akan mampu bertahan lama di planet apapun namanya. Yang ketiga, itu kalau di dalam Islam itu dijelaskan, yang namanya alam itu tidak hanya fisik. Tadi kan physical, yang saya sampaikan tadi, fase 1, 2, 3, sampai ke 6, itu namanya physical. Physical yang bisa kita visualisasi. Tapi di dalam Islam itu sebenarnya udah, di dalam keimanan kita itu sudah luar biasa. Di alam itu bukan hanya yang fisik yang bisa kita lihat, dia ada yang metafisik. Dan orang Islam itu sudah dikatakan, ya, yang di Al-Baqarah pertama ya, kan dikatakan, Alif Lam Mim Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum. Itu jadi yang gaib itu biasa, ada alamnya. Sekarang kemudian orang bilang metaverse. Nah, biologi sudah mulai masuk. Makanya kemarin saya nulis di koran, di Kompas, biologi dan ilmu hayat. Metaverse dalam ilmu hayat. Itu sudah harus. Dan Pak Dekan sudah mengenalkan kemarin bagaimana teman-teman vokasi juga sudah mulai bersentuhan ya dengan metaverse. Jadi metaverse bukan sesuatu yang bagi saya sesuatu yang sangat enggak. Memang dunia itu seperti itu. Karena kemampuan kita melihat, maka kita hanya melihat dunia yang fisik. Ya, bagi orang-orang tertentu kan dia bisa mengetahui yang metafisik juga. Dan kalau sekarang ada metaverse, that's the real. Ya artinya itu adalah sebuah opsi yang kita juga akan masuk ke sana, tergantung nanti penggunaan. Jadi bagaimana dengan alam? Ya itu tadi yang kunci utama, energi, materi, ruang dan waktu itu. Maka waktu ini relatif. Menurut siapa jam segini? Kan kita sandarannya manusia berdasarkan kemampuan saya pikir kita. Tadi yang saya katakan. 1 menit, 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari, ya, 1 bulan, 1 tahun, itu kan hitungan kita. Tapi Allah memiliki juga waktu yang lain. Contoh yang paling mudah di Al-Ma'arij. Allah mengizinkan malaikat untuk naik dan turun, ya hanya menurut perhitungan manusia itu seperti, menurut perhitungan malaikat seperti setengah hari, ya, naik dan turunnya. Dan turun pada saat subuh gitu misalnya, naik pada saat atau kebalikan pada saat asar, itu dalam hitungannya manusia yang real yang ada di kita itu 50.000 tahun. Padahal menurut perhitungannya para malaikat di sisi Allah itu hanya setengah hari. Jadi Isra Mi'raj itu sesuatu yang sangat rasional, tergantung siapa dan teknologi apa yang diberikan Allah kepada hambanya yang paling disayanginya. Ya itulah, karena kita memang ilmunya masih sangat-sangat terbatas ya, termasuk kita yang hadir di sini, saya apalagi ya, doib sekali, sehingga yang seperti itu yang mungkin ke depan harus memperkuat keimanan kita. Begitu Pak Dekan. Jadi kajiannya masih the next itu. Kalau ada waktu nanti bisa kita, ini udah sampai jam 9 ya. Ya, monggo Pak Fatur, apa saya lanjut atau nanti next time ya? Ini sudah jam 9. Sudah 9. Untuk yang ininya atau pada kesimpulan aja ya, sebenarnya ini baru akan masuk ke biologi. Akan masuk ke biologi atau saya agak percepat aja ya, mungkin 10 menit gitu ya. Nah, jadi tadi saya sampaikan mengapa kita dipercaya oleh Allah ya melalui Adam alaihissalam dan Fir'aun. Ya, karena kita itu bisa
Kita ada karena kita oleh Allah diberikan ilmu. Makhluk ini memang yang memiliki ilmunya oleh Allah ya. Maka dia bersifat khalifah. Kalau nggak ada ilmunya nggak bisa khalifah. Kan di sini kan Allah sampaikan proses kita tahu dari Al-Quran, kalau tidak salah suratnya Al-Baqarah ya, ayat 3132, wa'ala mal adamal asma akulaha summa aradahum alal malaika faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin, yang seterusnya. Jadi dikisahkan kalau itu manusia tidak mampu dengan izin Allah ya, mengajarkan. Jadi Allah mengajarkan Adam alaihissalam, moyang kita itu dengan ilmu, sehingga dia dengan ilmunya itu yang diberikan dia bisa menyebutkan apa-apa benda-benda yang ada. Kalau malaikat ya nggak dikasih ilmunya, dia nggak bisa. Meskipun mungkin yang disampaikan itu sederhana. Ini benda apa sih? Ya, kalau ilmunya nggak disampaikan kan nggak bisa. Jadi saya lanjut. Kemudian di dalam Islam itu kita punya 3 sarana. Yang pertama sarana ilmunya atau sumber ilmu. Yang pertama adalah ya ayat-ayat qauliyah. Jadi apapun yang turun dalam Al-Quran pasti kebenaran. Kalau belum kita mampu ya karena kita memang ilmunya terbatas. Tadi yang pertama. Jadi qauliyah ini mutlak. Yang kedua, Allah menciptakan tadi alam supaya ilmunya berkembang. Yaitu makanya disebut kauniyah. Biologi, matematik, fisika, semua ilmu. Teman-teman di D3, di sekolah vokasi dan sebagainya, ini kita lagi mengkaji kauniyah. Dan teman-teman kebetulan biologi, farmasi, kedokteran gigi, kedokteran, kita ditambah ini Pak Dekan, insania. Kita harus merespek, sehingga tadi kita mengetahui di tubuh manusia, mohon maaf saya mundur sedikit, nah kita mengetahui ini karena insania. Jadi ada 3 modal kita, yaitu ayat-ayat qauliyah, mutlak kebenarannya, kemudian ayat-ayat yang menyebabkan kita berpikir, aparat akilun, ayat-ayat kauniyah, dan sumber yang terakhir adalah diri kita sendiri sebenarnya. Itu ada ilmunya, yaitu ayat-ayat insani. Dan ini sebagaimana disampaikan di Al-Fusilat ya, 53. Nah, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka. Di segala wilayah bumi itu berarti yang kauniyah. Dan pada diri mereka itu adalah yang insani. Al-Quran itu benar, maka yang namanya kauliyah itu pasti benar. Tidakkah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Kita lanjutkan. Nah, ini kalau ini sudah biologi sekali ya. Jadi di dalam biologi itu sebetulnya ada 3 komponen besar, ada mikrob ya, yang tidak bisa kita lihat karena dia ukurannya mikro, kemudian ada tumbuhan, ada hewan, dan beberapa golongan biolog mengatakan bahwa manusia itu termasuk ke dalam golongan hewan. Hewan yang mampu berpikir dan bercakap-cakap. Makanya dia harus punya akhlak. Kalau nggak punya akhlak ya dia termasuknya ya hewan. Ya, tapi karena pun kita punya akhlak, punya perilaku, punya perkataan yang baik, maka dia adalah lebih mulia. Tentunya Allah menciptakan daripadanya sekedar hewan. Dan di dalam Al-Quran kita sangat luar biasa ya, banyak sekali nama-nama tumbuhan dan hewan itu disebutkan di dalam Al-Quran. Yang paling mudah Al-Fil lah. Sejak kecil kita belajar. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka biashabil fil. Tidakkah engkau perhatikan Muhammad bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan berganda. Al-Fil. Kemudian kalau kita lihat, kita melihat dulu dari tumbuhannya, dan Allah sudah banyak sekali menurunkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tumbuhan. Saya sampaikan yang Al-An'am ayat 99 aja, itu melahirkan berbagai banyak cabang biologi. Karena biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Mulai dari proses terbentuknya, suatu makhluk hidup sampai dia berkembang dan bereproduksi dan kemudian mengakhiri hidupnya, mengakhiri siklusnya. Nah, kemudian dari ayat 99 itu sebetulnya banyak sekali cabang-cabang biologi, termasuk mungkin taksonomi atau sistematik tumbuhan, karena ini objeknya adalah tumbuhan. Kemudian nanti di klasifikasi, kemudian ada tata nama, ada identifikasi ya. Dan ini sangat berperan kalau di biologi yang mempelajari tumbuhan ya,
zaman dahulu namanya adalah botani, plant science. Ini di kurang lebih 22 lebih ya nama-nama tumbuhan yang kita pelajari yang ada di dalam Al-Quran beserta surahnya dan ayatnya. Sangat luar biasa, makanya kalau orang biologi nggak menghayati ini, saya kira dia belum banyak belajar untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ini baru botani. Ya. Kemudian bagaimana dengan yang hewan, juga ada banyak. Ya, An-Nur 45 itu sangat jelas sekali bagaimana Allah menciptakan berbagai jenis ya hewan. Itu ada yang berjalan di atas perutnya, ya, ada yang merayap, ada yang berjalan di 2 kaki, 4 kaki, ya, dan juga sebagian memang diberikan kekuasaan oleh Allah kepada manusia, dimulai dari Nabi Khidir, itu Nabi Adam Idris, mohon maaf bukan Khidir, Nabi Idris, cucunya Nabi Adam, sudah mampu melakukan yang namanya domestikasi. Jadi didomestikasi itu diternakan, dan itu adalah Allah yang mengizinkan, bukan karena Nabi Khidir yang pandai, karena kepandaiannya diberikan oleh Allah untuk mempelajari yang namanya animal behavior, ya, untuk perilaku hewan, sehingga dia bisa menjadikan itu ternak. Nah, ada 26 jenis tadi ya yang Al-Quran sebutkan untuk hewan ini, mulai dari gajah sampai nyamuk, sampai burung hudhud, ya. Ini ada semua di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir tadi sampaikan, karena kita juga ada insaniyahnya, maka di dalam Al-Quran juga banyak ayat-ayat yang menyampaikan tentang bagaimana ilmu biologi yang nanti terapannya di ilmu kedokteran gigi, dan juga farmasi itu belajar tentang penciptaan manusia. Mulai dari proses saripati, kemudian menjadi saripati tanah, menjadi air mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi daging, dan terdiferensiasi menjadi tulang belulang, sampailah kemudian dibungkus oleh kulit, kemudian jadilah makhluk yang berbentuk lain yang sempurna. Ini adalah beberapa nama-nama hewan yang ada di dalam Al-Quran beserta surah dan ayatnya. Ya, ini yang baru kami temukan, baru 20 ya. Barangkali mungkin kalau dikaji lagi ada yang lebih, tapi paling tidak ini yang kami temukan yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan di dalam Al-Quran itu hebatnya dia sudah mengenalkan hibrida, pada itu 14 atau 15 abad yang lalu. Di dalam Quran, ini surah apa ini ya, itu ada surat An-Nahl ya, An-Nahl ayat 8, wa khoila wa bighola wa hamira litarkabuha wa jinan yahluku ma la ta'lam. Dan dia telah menciptakan kuda. Nah, bagal ya, bagal itu hybrid interspecies atau disebut mule ya. Ini adalah hasil persilangan antara kuda dan keledai ya. Nah, ini maka dan keledai agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan, dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahui. Jadi 14 abad yang lalu sudah kenal dengan yang namanya hybrid interspecies. Dan yang namanya baga itu mesti dia mandul atau steril, ya. Dia tidak akan punya anak. Ya. Nah, terakhir tadi sudah disampaikan kita sebagai khalifah. Wa izqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yusfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika. Nah, ini dalam Al-Baqarah ya, wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Al-Baqarah. Tapi yang repotnya tadi kalau kita melihat 5 kepunahan itu Allah yang berkehendak, pasti yang ke-6 juga, karena semua itu akan ada hari kiamat. Tapi yang menyakitkan bagi kita yang ke-6 ini adalah dilakukan oleh manusia. Padahal tadi awalnya adalah laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Ini diciptakan untuk merepresentasi keberadaan Allah di dunia ini, di bumi ini. Harusnya dia memiliki sifat-sifat karakter yang seperti penciptanya. Tapi apa yang terjadi, ini kita banyak merusak. Dan ini ada beberapa indikator yang bagaimana bumi ini sudah sangat lelah. Makanya mungkin Allah menciptakan pandemi itu, karena di balik pandemi itu ternyata ada recovery. Ozonnya itu juga bisa recovery selama hampir 2 tahun. Demikian juga ada beberapa hewan liar,
kemudian tumbuhan-tumbuhan yang di hutan-hutan juga mulai berkembang lagi ya, karena tidak ada aktivitas manusia atau aktivitas manusianya sangat terbatas. Ini mungkin jalannya Allah kalau dari sisi lingkungan untuk merecovery kembali apa yang ada di bumi. Nah, intinya ini sebenarnya hari ini terakhir kalau kita belajar biologi itu saya selalu mengatakan kita jangan sampai kalah dengan makhluk diciptakan Allah yang lain. Mau benda hidup ataupun tidak, semua makhluk Allah itu bertasbih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini An-Nur 41. Alam taro anallaha yusabbihu lahu man bis samawati wal ardh wat thair haqa. Qul laqad alima sholata wa tasbiha. Wallahu alimun bima yaf'alun. Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah kepadanya bertasbih apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan juga burung dengan mengembangkan sayapnya. Kadang kita lihat yang cuma burung gitu, mau mengepakkan sayap, tapi di balik itu mereka semua bertasbih. Bahkan tumbuhan pun bertasbih. Nah, lain waktu saya akan sampaikan di pengajian lain. Masing-masing telah mengetahui cara sholatnya dan bertasbih. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ini yang seringkali bukan menyakitkan, sedih kita itu. Betapa manusia yang telah diciptakan sangat sempurna, bertasbih saja kita malas. Sedangkan hewan, tumbuhan, mikrobia, bahkan virus, tanpa izin Allah kan tidak akan ada pandemi. Demikian juga mungkin planet, batu, dan yang semuanya yang tidak hidup, tetapi itu karena diciptakan Allah, makhluk Allah, mereka bertasbih. Dan bagaimana dengan kita? Kita akhiri, ya. Saya kembalikan dulu ke Pak Fatur Rahman. Sebenarnya saya ingin mengakhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Semua kebenaran datangnya dari Allah, dan kalau ada salah dan hilaf maka mohon dimaafkan, dan kita sambung silaturahmi di lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan. Fatur Rahman. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Budi atas terima kasih matur nuwun sangat Prof. Budi atas tausiahnya yang sangat luar biasa. Ini sebetulnya ada satu pertanyaan, mungkin bisa dijawab dengan singkat atau seperti apa, Prof? Ini ada satu pertanyaan dari Pak Rifki. Saya bacakan, Prof. Nyun sewu. Dengan segala macam kebesaran dan kompleksitas yang ada, dengan disertai kerumitan proses yang terjadi, mohon gambaran kita dapat memaknainya untuk meningkatkan keimanan, serta kita dapat memposisikan diri secara tepat pada kehidupan ini. Kemudian, apakah ini semua nyata atau hanya suatu alat khusus untuk media ujian manusia secara virtual? Mohon maaf, pemikiran akhirnya ikut berkembang dengan mendengarkan kajian yang luar biasa ini. Matur nuwun ilmu dan waktunya. Tadi disampaikan. Jadi intinya kan Allah menciptakan itu kan sudah juga dengan segala tadi Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita ini semua diberikan modal, ya. Baik waktu, tadi tenaga, pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga termasuk perangkat. Kan kita punya panca indera dan sebagainya. Itu sebenarnya modal bagi kita. Pikiran juga. Nah, modal yang lain adalah tadi yang berupa ciptaan-ciptaannya yang ada di depan kita. Nah, sekarang tadi kembali ke slide terakhir sebetulnya. Apakah kita akan memanfaatkan ini? Apa yang sudah diberikan Allah sebagai modal kepada kita, baik itu yang sifatnya bisa kita amati langsung, ya. Nah, itu terbalik kepada kita. Makanya di slide akhir saya sampaikan, cobalah kita melihat makhluk yang lain yang diciptakan Allah. Demikian mereka itu sangat tunduknya. Sami'na wa ata'na. Dan mereka selalu, kalau perintahkan apapun dia melakukan itu. Kan hanya satu nih makhluknya yang diberi kebebasan oleh Allah. Nah, makhluk ini ya itu karena cobaannya dia diberikan option gitu ya. Kalau yang lain kan enggak. Contohnya malaikat tuh enggak dikasih option.
dia lurus terus sampai yaumil akhir. Demikian syaitan, tidak dikasih option. Kita kan dikasih option. Kalau nggak salah, kalau nggak manusia juga ada jin ya, juga dikasih option. Kita mau menggunakannya seperti apapun, saking kasihnya Allah, silakan. Tapi kamu ingat loh, kamu dimintai pertanggungjawabannya terhadap kebebasan yang diberikan oleh Allah. Makanya kalau kita umat Muslim, ya saya pribadi, yaitu saya melihat yang tadi slide terakhir di An-Nur itu, bagaimana makhluk-makhluk yang lain tuh sangat taat pada Allah. Cuma kita ini yang harusnya kan malah malu gitu ya, yang dia tidak diberi kelebihan seperti kita pun taat. Yang bagaimana dengan kita? Nah, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan tadi semua yang diberikan, modal-modal perangkat-perangkat itu yang diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Saya kira demikian Pak Fatur. Apabila kurang bisa menjawabnya. Ini hanya diskusi saja. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun sangat Prof Budi. Nyuwun sewu Bapak Ibu, pertanyaan saya cukupkan karena waktu sudah menunjukkan jam 21.15. Biar tidak terlalu malam, artinya kalau terlalu lama nanti besok lagi nggak datang, ini kan disayangkan. Jadi yang penting istiqomah begitu. Sebagai penutup, Prof Budi untuk berkenan menutup dengan doa, Prof. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita tunjukkan sejenak pikiran dan juga hati kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, memang pada akhir bulan Sya'ban itu Rasulullah SAW mengajak kita untuk banyak beristighfar juga. Kita mohon maaf kepada orang-orang tua kita, kalau yang masih ada, saudara-saudara kita, juga jangan lupa istri kita, anak-anak kita, dan juga seluruh lingkungan kita. Mudah-mudahan dengan saling memaafkan ini, karena Rasulullah SAW pernah mendengar malaikat Jibril itu berdoa pada Allah, sehingga Rasulullah SAW setelah sholat itu beliau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Amin, amin, dan amin. Maka para sahabat kaget, ada apa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan bahwa itu adalah doa malaikat Jibril ketika selesai bulan Sya'ban, supaya umat Islam itu sebelum melakukan puasa, kita kalau bisa itu saling memaafkan sesama kita. Nah, mudah-mudahan mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberi kekuatan untuk memasuki Ramadan dan kita memanfaatkan Ramadan untuk seluruh kebaikan yang kita. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallim taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat fa ya qadil hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa hidayatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alaina fi syakarati maut wa nazzata minan nar wal afwa inta hisab. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnul. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbal. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa ata'na. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Prabu Budi. Terima kasih Prof Budi. Sami-sami Pak Dekan, semua jemaah mohon maaf ya atas salah dan hilaf. Mohon diampuni dan kita memasuki bulan Ramadan insya Allah dengan
Amin. semua sudah saling bermaafan. Amin. Atur nuwun. Ya, Assalamualaikum mohon warahmatullahi wabarakatuh, dan mohon izin untuk meninggalkan forum ini. Insyaallah kita bertemu di lain waktu, insyaallah. Amin. Amin. Rofi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak sekalian. Pamit nggih. Pamit nggih. Pak Lukman, monggo pamit sedaya. Nyun pamit Pak Dekan, Pak Assalamualaikum. Rafiq, nggih matur nuwun. Nyuwun pamit juga saya ini teman-teman semuanya. Nyuwun pamit Pak Dekan. Persiapan Ramadan nggih. Pak Ronald, ya